A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Apakah itu karomah? Ingat, karomah itu artinya keajaiban dunia. Keajaiban dunia itu ada 3. Pertama, mukjizat, dan itu hanya dimiliki para nabi dan rasul. Yang kedua, karomah itu dimiliki para wali-wali Allah dari kalangan para ulama dan orang-orang soleh. Dan yang ketiga, sihir, dan inilah yang dimiliki oleh dukun-dukun. Sekarang bahasanya diperhalus, yaitu paranormal atau orang pintar, padahal mereka adalah orang-orang bodoh. Imam Nawawi mengakui banyaknya karomah yang ada pada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ini pun dikatakan oleh Al-Is bin Abdis Salam bahwa tidak ada berita satupun yang masyhur dari para ulama dari karomah-karomah para masyahid yang lebih masyhur yang banyak diceritakan manusia melebihi karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pengakuan ulama besar Al-Is bin Abdis Salam. Bahkan Imam Az-Zahabi memuji luar biasa. Ingat, kalau sudah Imam Az-Zahabi yang berbicara, berarti orang ini bukan orang sembarangan. Kata Imam Zahabi, Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang syekh, seorang imam, seorang alim, orangnya paling juhud, paling cerdas, dan layak diikuti kehidupannya. Dan dia Syekhul Islam, dan dia memiliki alamat wali-wali Allah, Muhyiddin, penghidup agama. Kuliahnya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang paling berpegang dengan undang-undang syariat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Ma'ruf Ibnu Qudamah, dia mengatakan, aku masuk ke Baghdad pada tahun 561 Hijriah. Ternyata semua ilmu orang-orang Baghdad, amalan orang-orang Baghdad, fatwa orang-orang Baghdad kembali kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lihat ujian yang luar biasa. Bahkan Ibnu Katsir juga memuji beliau dan mengatakan, kana fihi tazahada katsir. Beliau adalah orang yang memiliki sifat juhud yang banyak. Dan sekarang kita masuk ke dalam beberapa kisah yang menakjubkan dari Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang sangat produktif, banyak karyanya. Di antaranya dia mengarang kitab Ighasatul Arifin wa Ghayatu Minal Wasidin, kemudian ada Busuluk, kemudian Tuhfatul Muttaqin wa Sabilul Arifin. Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Ghunya Litali Bitoril Tilhab. Dan banyak lagi kitab-kitabnya beliau. Artinya beliau memang produktif, banyak karyanya, luar biasa, Masya Allah. Sebagaimana para ulama yang lainnya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini ayahnya meninggal ketika ia dilahirkan beberapa bulan. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini anak yatim. Dan yang mencetak ia menjadi ulama besar itu adalah ibunya. Kita tahu bahwasanya madrasah pertama seorang anak adalah ibunya. Dan banyak para ulama-ulama dunia yang mencetak ulama adalah ibu-ibu mereka. Imam Syafi'i dicetak oleh ibunya. Imam Ahmad yang mencetak juga ibunya. Termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencetak menjadi ulama besar adalah ibunya. Karena dia terlahir yatim, ibunya adalah wanita yang sangat soleha dan nasabnya sampai kepada Husain bin Ali. Artinya dia seorang Husainiyah, wanita dari ahli bait keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahir di Jailan. Jailan ini kalau sekarang mungkin ada satu daerah di Iran, ada tempat namanya Jailan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dinisbahkan kepada daerah kelahirannya Jailan. Maka disebut Abdul Qadir Al-Jailani.
Karena dia orang Jailan, dan Jailan itu satu kota kecil yang ada di Iran ketika itu, dan itu bukan kota para ulama. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani tidak puas belajar di Jailan. Karena di situ bukan kota para ulama, maka sebagaimana umumnya para ulama, dia pun rihlah li thalabil ilm. Berangkatlah ia dari Jailan menuju kota Baghdad. Dan Baghdad kala itu adalah kota para ulama. Terlahir ulama-ulama dunia, ma'ruf Baghdad itu. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hidup di zaman Khalifah Abbasiyah, dan ketika itu kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak terjadi huru peperangan, di mana orang-orang Antokia, orang-orang Salibi itu, orang-orang Nasrani, menyerang kaum muslimin, dan ribuan kaum muslimin banyak meninggal dunia pada saat itu. Tetapi walaupun demikian, Baghdad itu masih negara atau kota yang sangat dicintai para thalabatul ilm. Karena masih banyak ulama yang hidup di situ. Salah satunya adalah tujuan safarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Ketika usianya 18 tahun, kemudian dia safar dari Jailan menuju Baghdad. Dan dia belajar di rantau selama 33 tahun baru ia pulang. Betul-betul setelah ia menguasai seluruh fulun ilmu, baru dia pulang menjadi Syekh Baghdad. Diakui keilmuannya. Makanya, salah satu syarat thalabul ilm, kata Imam Syafi'i, tulu zaman, panjangnya waktu, maka Syekh Abdul Qadir Jailani belajar selama 33 tahun. Menguasai akidah, fikih, usul, mustalah, hadis, macam-macam dikuasai. Dia adalah bidang semua ilmu syariat. Dan ini cerita yang menarik. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hendak berangkat safar dari Jailan menuju Baghdad, ibunya memberikan bekal 40 dirham. 1 dirham itu sama dengan 4 gram emas lebih. Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan kepadanya, "Jangan kau berdusta nak kepada siapapun. Jadi anak yang jujur." Dipegang itu wasiat dari ibunya. Berangkat ia dari Jailan menuju Baghdad. Allah takdirkan ketika ia bersama rombongan orang lain, bersama pedagang dan yang lainnya, Allah takdirkan di tengah jalan dirampok. Dan datang para perampok ini, bajak padang pasir. Jadi dikepunglah rombongan tadi, yang termasuk di dalamnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka semua barang-barang rombongan tadi diambil, dirampas oleh perampok. Giliran terakhir pada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kau punya barang apa?" kata perampok. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Saya punya 40 dinar." Dicari oleh perampok, tidak temu. Berkata perampok tadi, "Tadi kau bilang kau punya 40 dinar." Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Iya, aku emang punya 40 dinar. Mana uang itu sekarang?" Maka dicari oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu. Lalu ketua rampok ini heran, kenapa nih anak jujur? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ingat kepada pesan ibunya, jangan berdusta, walaupun yang nanya perampok ngomong saja. Jadi perampok ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kenapa kamu mengaku punya uang 40 dinar itu?" Maka dia mengatakan, "Karena aku sudah berjanji kepada Allah, kemudian kepada ibuku, dan kepada diriku sendiri. Aku tidak akan berdusta kepada siapapun, termasuk kau wahai para perampok." Dari situlah tersentuh hati perampok tadi. Dari sini si perampok seumur hidup tidak pernah nangis. Ketika itu ia meneteskan air mata karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan setelah itu ia bertobat dari rampoknya. Subhanallah. Kemudian ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sampai di kota Baghdad. Kota Baghdad itu ibu kota. Kota metropolitan, bahasa kita semuanya serba mahal. Sementara bekal Syekh Abdul Qadir Jailani hanya bisa dimakan beberapa bulan saja. Tidak bisa bertahan sampai bertahun-tahun, itu tidak bisa. Makanya disebutkan bagaimana kesabaran Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menuntut ilmu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jailut Tabaqat Al-Hambali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini karena sudah kehabisan bekal, sama sekali tidak ada lagi yang bisa dimakan. Akhirnya dia pun selalu mendatangi ke sungai. Jadi di tepi sungai itu biasanya orang-orang pasar
Kalau tidak laku, maka sayuran-sayurnya dibuang di sungai itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah tutup pasar, dia nunggu tuh di situ. Jadi kalau ada sayuran dibuang, diambilnya dan dibersihkan. Lalu ia pulang dan ia makan. Sampai suatu ketika memang lapar betul, maka sebagaimana kebiasaannya, karena ingat ia punya ijah, kemuliaan, dia tidak mau meminta kepada siapapun, tidak mau menjadi pengemis maknanya. Lah suatu ketika dia sudah menunggu, rupanya di sungai pun banyak juga orang yang seperti dia, kelaparan. Ketika sampai sudah habis sayuran dibuang itu karena diambil orang terlebih dahulu. 3 hari berturut-turut datang ke situ sudah nggak ada. Datang ke situ sudah nggak ada. Akhirnya 3 hari dia tidak makan, hanya minum saja. Lemas badannya, bahkan hampir mati. Terpaksalah dia kemudian duduk di majelis Yasin. Nah, ketika duduk itulah dia sudah lemah, sudah pasrah karena kelaparan. Rupanya ada anak muda dari kejauhan masuk masjid, bawa roti sama daging panggang, dimakan di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari kejauhan ikut mangap juga karena tadi kan ia lapar. Akhirnya anak muda yang makan ini memperhatikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini aneh. Didekati akhirnya dan ditanya, kamu ini siapa dan dari mana? Kemudian dia mengatakan, Ana Abdul Qadir dari Jailan. Kaget anak muda ini dan mengatakan, saya juga dari Jailan, sama dengan kamu. Siapa namamu tadi? Abdul Qadir. Siapa nama ayahmu? Si Fulan. Dan siapa nama ibumu? Si Fulan. Di mana kampungmu? Ini katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Langsung gemetar orang ini dan mengatakan, sesungguhnya ibumu itu menitipkan uang kepadaku untuk dihantarkan kepadamu wahai Syekh, dan beberapa roti. Aku sudah putus asa mencari, katanya. Sampai roti yang ibumu titipkan ku makan juga. Tapi aku takut mengambil uangmu, sehingga terpaksa aku memakan bangkai. Karena darurat, rupanya Allah takdirkan di masjid ini bertemu denganmu wahai Abdul Qadir. Ini uang yang dititipkan ibumu kepadaku, ambillah. Tolong ikhlaskan roti ibumu yang sudah ku makan tadi. Jadi begitulah Syekh Abdul Qadir Jailani, kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan ada kisah menarik juga disebutkan tentang perdebatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan syaitan. Debat dengan syaitan, dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam, oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbantah dengan syaitan. Bagaimana kisahnya? Dijelaskan di suatu ketika beliau mengatakan, saya sedang safar dan ketika itu cuaca sangat panas sekali. Tiba-tiba ketika panas terik, saat itu matahari memancar luar biasa. Tiba-tiba ada awan dan awan itu menaungi kepalaku, menghalangi antara terik matahari dengan kepalaku. Dari situlah tiba-tiba dari awan yang menaungi diriku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tiba-tiba ada yang menyeru dari langit sana. Ada yang menyeru mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Rabbmu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani melihat ke langit dan mengatakan, apakah engkau adalah Allah yang tidak ada berhak disembah kecuali Dia? Maka kemudian suara itu ada lagi dari langit dan mengatakan, anna rabbuk, saya Tuhanmu. Anna rabbuk, saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan sampai akhirnya setelah dia mengatakan, anna rabbuk wa qad ahlaltu laka ma haramtu alaika ya Abdul Qadir. Saya Tuhanmu wahai Abdul Qadir, aku telah halalkan yang sebelumnya aku haramkan kepadamu. Maknanya semua manusia haram melakukan ini, tetapi kau halal. Semua manusia haram meminum khamar, kau halal. Semua haram berzina, kau halal. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar kata-kata, aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan aku kepada selainmu. Maka dia mengatakan, kadzabta ya adullallah. Dusta engkau wahai musuh Allah. Engkau bukan Tuhan, engkaulah syaitan. Tiba-tiba awan hitam itu langsung berpecah, menyebar. Lah dari situlah tiba-tiba kemudian muncul lagi suara dan mengatakan, ya Abdul Qadir, najauta minni bifikhiha fid dini. Wahai Abdul Qadir, engkau sudah selamat. Kau selamat dariku dengan kecerdasan fikihmu, dengan agamamu.
Sungguh sebelum itu, kata syaitan, aku telah menguji 70 orang semisal kamu dari kalangan para ulama, kalangan juhud, dan mereka terkena fitnahku kecuali kamu, kata syaitan. Kita lihat Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Kazabtah, dusta kamu. Karena ketika dia mengatakan aku halalkan kepadamu yang kuharamkan kepada selainmu, maka dia mengatakan liana ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahli wa tahrim. Tidak ada yang berhak menghalalkan dan tidak ada yang berhak mengharamkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau memuji dua perkara dari sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani membahas tentang dan membantah penyimpangan dalam Qadariyah. Yang kedua, bagaimana ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mendebat syaitan. Dari sinilah kata Imam Ibnu Taimiyah, aku sangat mengagumi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi, sahabat Qadir Channel yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani walaupun ia sudah menjadi ulama besar, tapi ia dikenal dengan keberaniannya. Dia tidak takut kecuali kepada Allah saja. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak takut siapapun, sampai kepada penguasa juga dia tidak takut. Banyak perkataan emas Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita bisa petik dari untayan-untayan dari kata mutiara beliau. Di antaranya beliau mengatakan, hai Alkitab wa Sunnah, terbanglah kau, kejar kebenaran dengan dua sayap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau juga mengatakan, keluarkan dunia dari hati kalian, letakkan di tangan kalian, karena jika itu yang kalian lakukan, maka dunia tidak akan membahayakan kalian. Itulah juhud namanya, meletakkan dunia di tangan dan mengeluarkannya dari hati. Sebab kalau dunia lenyap, hati tidak terganggu, karena dia pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat juhud. Walaupun dia kaya, selama kekayaan ada di tangan, hatinya diserahkan kepada Allah. Walaupun harta harus hilang, maka hati pun tidak mungkin terpikirkan dengan hilangnya harta. Kemudian beliau mengatakan, janganlah kalian menzolimi diri siapapun, walaupun dengan suudzon, karena Rob kalian tidak mungkin melewatkan kezoliman orang-orang yang zolim. Orang yang zolim itu terbatas. Tidak mungkin kalau dia menzolimi, kemudian betul-betul kita ini mendapatkan kecelakaan sesuai kehendaknya, itu tidak mungkin. Karena kezoliman yang dilakukannya pun sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Bahkan dalam di khutbahnya dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, wahai anak Adam, hiduplah kamu di dunia sesukamu, karena kematian akan mendatangi kamu. Cintai dunia sekehendakmu, karena dunia pasti akan meninggalkan kamu. Beramallah semampu kamu, karena sungguhnya Allah dengan amalanmu akan membalas seluruh amalan. Dan banyak kisah-kisah yang menarik, teman-teman. Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang ulama Hambali. Memang dia punya kelebihan kalau dia berceramah. Memang dia seorang orator. Orang itu mudah menangis apabila mendengar kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kalau dia membuka majelis ilmu, majelis taklim itu, yang datang ngaji setiap kali menyampaikan kajian 70.000 orang. Para tholabatul ilm itu penuh di masjidnya itu. Teman-teman bayangkan satu kali kajian itu. Makanya kemudian terlahir ulama dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan banyak para ulama sejaman dia mengambil akhlaknya, mengambil fatwanya. Dan dia melahirkan ulama-ulama dunia setelahnya. Tetapi para pengikut setelahnya sampai hari ini, banyak yang terlalu hulu, ekstrim, melampaui batas. Bahkan memuji Syekh Abdul Qadir Jailani melebihi kapasitas dia sebagai manusia. Bahkan ada yang sampai menuhankan, nauzubillah. Dia manusia, dia ulama, sama seperti ulama-ulama yang lainnya. Karyanya banyak. Terkadang orang-orang yang mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sendiri tidak paham siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana karya-karyanya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana pendapat-pendapat dia di seputar sholat, seputar zakat, seputar puasa, muamalah. Karena tidak paham, dia hanya terbawa cerita orang, terkadang cerita khurafat yang ditimbulkan yang tidak ada sanad kepada beliau. Akhirnya mengkultuskan sampai menuhankan. Nauzubillah. Ingat teman-teman, manusia tetaplah manusia. Kita hargai dia seorang ulama besar, ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih, sama dengan ulama-ulama yang lainnya.
Dan kita mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Apalagi nasab beliau memang dua-duanya keturunan Hasan dan Husain. Dari jalur bapaknya Hasan dan dari jalur ibunya adalah Husain. Dan kita tidak menafikan banyaknya karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan sekali lagi, beliau sangat terpengaruh dengan pemahaman Al-Imam Abu Abid Al-Ghazali. Ini kisahnya juga sangat menarik. Imam Al-Ghazali. Insya Allah kita juga akan mengkisahkan beliau. Dan beliau juga adalah guru juga dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.